ini buat dokumentasi juga nanti ke KineMaster-nya. Iya, Oke, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semuanya wabarakatuh. ya. Hari ini kita coba lagi. Mungkin sudah ada yang sudah ikut berapa kali ya untuk yang kelas pemula ini. Mungkin sudah tahu, sudah download aplikasi KineMaster-nya ya. Nah, kemudian untuk yang bagi pemula, mungkin tadi sudah saya notifikasi ya, baru pertama kali ikut. Notifikasi untuk download aplikasi KineMaster ya. Jadi KineMaster ini ada yang crack-nya ya, versi crack-nya itu ada yang KineMaster Mode, kemudian ada KineMaster Diamond dan lain-lain ya. Tapi yang aslinya adalah yang sesuai yang saya kirimkan tadi. Ya. Mungkin ini sudah ada berapa orang yang baru pertama kali menggunakan aplikasi KineMaster, mungkin bisa ketik 1 ya, mungkin yang baru pertama kali, yang 2 kali mungkin bisa klik 2 ya, supaya kita bisa tahu. Ya, mungkin silahkan. Ya. Kita santai aja. Nah, kita belajar dan sambil praktek ya. Oke. Pak Budi 2, Pak Trisno baru 1 pertama kali. Oke, Alexander udah 2 kali ikut ya, jadi udah tahu ya. Oke. Ini ada 2 orang yang ikut kelas premium saya. Ini ada Pak Catur ya dari Sangatta Kalimantan Timur, kemudian ada Bu Suherni dari Tarakan Kalimantan Utara ya. Oke, Pak Nurbagio 1 kali ya. Oke, terima kasih. Sekilas mengenai saya ya, saya izin share screen. Jadi ini. Jadi mungkin kalau Pak Nurbagio kemarin sudah ikut di kelas VIP-nya ya. Jadi saya tergabung sebagai instruktur KineMaster di kelas VIP-nya. Kelas VIP ini ada 31 orang instruktur ya di sana. Nah, setiap Jumat itu selalu ada sekitar 10 sampai 11 instruktur yang bertugas, di mana nanti kelas-kelasnya dibagi dalam break room ya. Mungkin kemarin Pak ini ngerasakan di break room ya, kemarin Pak Nurbagio ya. Jadi ada di break room ya. Break room per instrukturnya. Nah, instruktur yang tidak bertugas adalah biasanya jadi penjaga gawang nanti untuk mengatur member-member yang akan masuk ke kelas-kelas. Nah, ini saya sudah mendapatkan sertifikat ya sebagai instruktur KineMaster dari kelas VIP ya. Kelas VIP ini pimpinannya Pak Diki ya. Mas Diki, untuk yang dari KineMaster Koreanya saya masih harus nunggu lagi. Mungkin paling cepat Desember atau Januari tahun depan ya, baru dapat ya. Oke, nah kemudian ini kurikulum studi saya dulu bersama-sama Pak Nurbagio nih di PT Pos Indonesia, cuma beliau sudah selesai. Saya masih ya. Tapi saya sebentar lagi juga nonaktif ya. Oke, ini nomor HP saya 08121 19 12 66. Saya kadang pakai yang nomor satunya lagi ya, karena itu untuk pengiriman WA biasanya saya selalu pakai nomor yang sering diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena saya menggunakan aplikasi untuk pengiriman WA-nya ya. Oke, ini email saya adalah funclass@gmail.com, kemudian Instagram saya adalah F4Businessku, Facebook-nya Funclass, ini saya ada halamannya ya, halaman Facebook-nya, Twitter-nya ini. YouTube-nya karena sekarang kan ada perubahan ya, jadi nama YouTube-nya jadi panjang. Maka YouTube saya ada di http://webku.link Funclass Studio. Rekaman-rekaman ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Akan upload di YouTube, silakan nanti cari channel Funclass Studio ya. Untuk yang minggu kemarin sudah saya upload di YouTube ya. Oke. Nah, di kelas pemula ini kita lebih banyak tentang pengenalan penggunaan aplikasi KineMaster ya. Jadi nanti kita ajarin tentang ini
kita tadi tentang apa itu KineMaster, kemudian tentang pengaturan ya, pengaturannya nanti ini kita terangkan, ada buat baru, dapatkan proyek saya. Untuk aset nanti kita terangkan semua. Kemudian nanti kita ajarkan juga mengenai kemampuan perangkat kita ya. Nah ini kemampuan perangkat kita kalau nanti dicek akan seperti ini ya. Nah ini masing-masing beda di HP. Ini ada Android-nya juga nanti agak beda ya. Ada Android 9, 10, 11 yang terbaru ya. Kemudian nanti ini versi KineMaster-nya di 5.11 sekarang. Ya. Oke. Nah kemudian ini nanti akan kita terangkan nama proyeknya, rasio aspek nanti akan kita terangkan semua. Sampai yang di sini juga nanti akan kita terangkan. Ya. Kemudiannya ini juga, kemudian sampai nanti diekspor ya, diekspor videonya. Oh, nggak ada di sini. Oke. Nah itu kira-kira kita yang akan belajar hari ini ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang akan ditanyakan sebelum saya izin share screen dulu. Ya. Bagaimana? Ya, ini adalah aplikasi KineMaster ya. Ada sudah di-download semua ya. Oke, ini adalah KineMaster. Ini adalah halaman depan dari aplikasi KineMaster. Ya. Jadi nanti ini kalau kita buat video baru, maka kita create buat baru. Kalau dapatkan project adalah KineMaster sudah menyiapkan project-project sekitar 30 detik ya. 30 detik, nah itu adalah video-video yang bisa kita edit. Nanti kita praktekkan. Ya. Kemudian ini ada proyek saya, kalau kita sudah pernah melakukan editing, maka ini adalah proyek-proyeknya akan muncul di sini. Ya. Ada nama filenya, ada thumbnailnya, masing-masing proyek. Tergantung kalau kita udah banyak, maka ini akan banyak. Kemudian di KineMaster ini juga ada namanya toko aset, jadi kita nanti bisa belanja aset, ya, aset musik, video, kemudian stiker, efek, transisi, semua bisa kita download. Dan itu gratis ya. Oke, nah ini adalah akun sosial medianya KineMaster, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. Silahkan nanti diklik, di follow saja bisa. Ya. Nah, biasanya ada tutorial-tutorial pendek itu di Instagramnya KineMaster Indonesia ya. Instagramnya KineMaster Indonesia, maaf ke klik tadi. Oke, nah, itu ada tutorial pendek. Ya. Nah, kemudian aplikasi yang direkomendasikan, ini ada maaf, jaringannya putus. Oke. Jadi aplikasi yang direkomendasikan ini memang grupnya KineMaster ya, ada PitchSync, SpeedRAM, sama Video Stabilizer. Jadi kalau kita bekerja di PitchSync, maka nanti bisa diekspor langsung ke KineMaster untuk dilanjutkan proses editing-nya. Nah, kemudian bagi pengguna premium, ya, oke, maaf putus lagi. Sudah share-nya lagi proses. Oke ya, sampai ini ya. Jadi premium itu yang mana, Pak? Jadi pengguna premium itu adalah kalau kita bekerja di KineMaster tadi itu tidak ada iklannya, Pak. Tidak ada iklan-iklannya ya. Nah, itu adalah pengguna premium ya. Kalau kemarin ada yang minggu kemarin ada yang kirim video, itu udah saya berikan kode promo KineMaster ya. Nah, itu silakan diaktifkan. Hari ini terakhir kalau nggak salah, tanggal 9 ya. Silakan diaktifkan. Nah, itu untuk menjadi pengguna premium ya. Nah, kode promo itu berlaku selama 30 hari. Ya. Nanti kalau sudah habis, kode promo bisa dibeli Pak di tempat kami nanti 50.000.
Oke ya, sinyalnya agak jelek, modemnya saya sepertinya ngadet. Ntar saya cek dulu. Kayaknya nggak lancar, Pak ya? Oh, modem. Maaf, maaf. Ternyata modem saya mati. Jadi saya ada WiFi, ada modem. Nah, ininya cadangannya pakai modem saya. Modemnya mati. Iya, saya lanjut lagi. Oke, jadi itu ya untuk pengguna premium itu adalah tidak adanya iklan-iklan, itu aja sih perbedaannya. Kemudian pada saat kita ekspor video, maka tidak ada watermark-nya di sudut kanan atas di video kita. Tapi kalau untuk asetnya itu semua bisa di-download ya, bisa di-download semuanya. Tidak ada perbedaan. Ya. Oke. Oke ya, sebentar. Oke ya, mudah-mudahan ini lancar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, bagi pengguna baru, maka silakan klik di pengaturan. Yang ada logo gear-nya ini, kita klik ya. Oke. Nah, kemudian lakukan pilih yang informasi kemampuan perangkat atau device capability ya. Tuh. Oke, coba dicek ya. Ada Android-nya yang tipe berapa. Kemudian sunting dan bagikan itu di pixel yang apa, tipe pixelnya yang seperti apa, kemudian contoh jumlah lapisan video ya. Oke, di HP saya ini adalah di Android 11, KinoMaster-nya versi 5.1.14 ya. Versi ini selalu ada update dalam beberapa minggu itu selalu ada update-nya. Kemudian sunting dan bagikan, kemampuan HP saya tertingginya di 1440 pixel. Nah, kemudian untuk lapisan adalah 3 kali 1440 pixel ya. Semakin rendah semakin semakin banyak lapisannya. Ya. Nah, kemudian bagi pengguna baru silakan klik titik 3 di kanan atas. Ya, kemudian jalankan analisis sekarang, silakan dijalankan ya. Nah, untuk yang untuk iOS tidak perlu ya, ini yang untuk Android aja. Nah, silakan jalankan analisis sekarang. Nah, kita cek dulu analisis kemampuan perangkatnya seperti apa. Ya.
Ini butuh waktu sekitar 3 sampai 5 menit ya. 3 sampai 5 menit. Tiap kali harus dianalisa ya Pak ya? Kalau sudah ini, kalau Bapak kan sudah ya, minggu kemarin nggak perlu Pak. Mungkin cukup sebulan sekali aja cukup. Ya. Kalau ini kan saya untuk memberi contoh aja Pak. Biar nggak apa-apa. Iya. Ya. Ya, kita tunggu ini prosesnya lagi menganalisis perangkat kita. Kita tunggu dulu ya, masih 50% ya. Silakan juga sambil dilakukan analisis perangkat masing-masing ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Ya, masih berjalan proses analisis perangkatnya. Ya, masih jalan prosesnya, tinggal sedikit lagi nih selesai. Nah, ini jadi kalau sudah keluar, mungkin ada yang berubah ya. Kalau di saya nggak ada perubahan nih. Jadi tetap lapisannya 3, 5, 7, 3, 5, 3 ya. Oke, tidak ada perubahan. Kalau sudah dilakukan analisis perangkat, kita klik back di kiri atas ya. Kemudian klik tanda silang. Oke, kita kembali lagi ke halaman depan. Nah, sekarang kita ajarkan tentang menggunakan project yang sudah dibuat oleh KineMaster. Silahkan klik yang warna biru, dapatkan project, ya, atau get project ya bahasa Inggris ya. Silahkan diklik. Silahkan diklik. Nah, ini masih proses ya. Silahkan diklik, dapatkan project ya. Kemudian klik yang intro. Klik yang intro ya.
klik intro. Oke. Silakan klik intro, ya. Kemudian Scroll ke bawah ya. ya, ya intro Pak yang ada di atas itu ada semua all, kemudian ada teks, ada Oh, intro. ya intro ya. Bentar. Teks kayaknya teks. Oh, teks saja Pak, teks. Jangan intro deh, Pak. Yang teks saja ya, teks ya. Kita ganti yang Teks, sudah ya. ada. Ya, teks. Oke. Ya. Oke, kemudian kita pilih yang Spark Title. Spark Title ya. Yang ini. Spark Title. Silahkan diklik ya, Spark Title. Kita klik. Oke. Nah, ini. Yang ada kayak apa nih? Kayak listrik ya, kayak kembang api ya. Kembang api. Ya. Sudah semua? Ya, di sini ada tulisannya, durasinya di bawah itu ada durasinya 4 detik, kemudian di rasio 16,9 ya. Jadi ini 16,9 menunjukkan rasionya. Nah, oke, silakan klik unduh. Klik unduh ya. Oke, sudah semua klik unduh. Klik-kliknya di sebelah mana, Bu? Kenapa, Pak? Oh, download, ya, download. Ya, download. Di kanan bawah ya, silakan di download, kanan bawah tulisan download. Download itu diklik ya. Oke, kalau sudah diklik silang di kanan atas. Klik silang kanan atas. Oke. Kita kembali ke halaman depan ya. Nah, cari di My Project atau proyek saya ya. Cari di My Project atau proyek saya. Oke. Itu sudah ada, adalah Spark Title ya. Silakan diklik. Spark Title-nya diklik, kemudian pilih OK. Nah, itu ada permintaan untuk unduh ya. Ada permintaan untuk unduh, maka klik unduh semua ya. Klik unduh semua di kanan atas. Klik unduh semua. Jadi kita diminta untuk unduh aset sebanyak 5 ya, karena di tempat kita itu tidak ada. Ya, Download semua. ya di-download semua. Oke. Maaf Pak, Nah, tadi di intro Pak ya? ya di teks bukan di intro. Teks. Teks Spark Title ya. Di teks ya, teks Spark Title. Oke. Oke, sudah? Spark Title ya, Spark Title sudah. Nah, itu akan dilarikan ke sini ya. Dilarikan ke sini ya, langsung ke area kerja KineMaster ya. Nah, karena sudah masuk ke sini, ini sambil saya terangkan di sini. Oke, sudah seperti yang di tempat saya di layar ini. Sudah sama semua? Bentar Pak, masih belum Pak. Oke, saya tunggu ya. Cari Spark Title ya, Spark Title. Kemudian di-download ya. Diunduh nih Ya, sinyalnya Pak. diunduh ya. Oke, silahkan. Ya, Pak. Oke, sudah semua? Oke ya, sambil saya terangkan di sini. Jadi ini adalah tempat kita melakukan proses editing video di sini ya. Jadi ini adalah previewnya ya. Yang layar agak lebar ini adalah preview dari video kita yang akan kita edit. Nah, oke. Nah, kemudian ini yang lingkaran besar ini ya. Ini adalah tempat kita untuk memulai proses editing ya. Jadi kalau kita klik media gitu ya, nanti kita ajarkan setelah ini kita ajarkan ya.
maka kita ada diminta nanti untuk memasukkan video atau foto juga bisa ya di media. Nah, kalau kita klik media ini, maka selalu jatuhnya di yang paling atas ya. Yang paling atas ini adalah media utama. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya ini adalah lapisan ya. Lapisan. Nah, di lapisan ini ada 5 menu, yaitu adalah media. Media di sini beda dengan media yang ini ya. Yang ini. Ya, kalau media ini maka jatuhnya adalah selalu di media utama ya. Kalau kita klik lapisan di sini, kita klik media maka jatuhnya akan ada di lapisan ya. Ini disebutnya lapisan ya, yang warna kuning, merah, ini adalah lapisan, termasuk yang biru dan hijau ini adalah disebutnya lapisan ya. Nah, di lapisan ini ada menu media, kemudian efek ini yang warnanya biru ini, yang warnanya biru ini adalah disebutnya efek ya. Efek. Nah, itu. Nah, kemudian stiker. Stiker yang gambar hati. Nah, stiker yang gambar hati itu ini ya. Stiker gambar hati, warnanya merah ya. Itu stiker. Nah, kemudian ada teks. Ya. Oh, teks ini enggak ada di sini ya, teks. Nah, ini adalah teks ya. Ini adalah teks ya. Oke, dia ada di lapisan. Nah, kemudian ada tulisan tangan. Nah, di sini kebetulan nggak ada contohnya ya. Ini, maaf nggak ada contohnya ya. Jadi ini saya hapus. Oke. Nah, kemudian ada audio. Ya, ini adalah audio. Audio. Audio itu adalah ini, yang warna-warna hijau ini adalah audio ya. Jadi video yang kita download tadi, yang mau kita edit ini ada berapa audio. Ya, jadi kita bisa dalam membuat video nanti dikasih background ya. Ini ada musik, ada sound effect, ada rekam suara kita yang kita rekam, ada lagu, ada album ya. Jadi itu bisa ditumpuk-tumpuk bisa ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah record. Record adalah kalau kita mau memasukkan suara kita ke video ini ya. Bisa ya. Oke. Ya, kalau kita mulai seperti ini, maka suara kita akan langsung masuk ya. Dan dia ditandai dengan yang warnanya ungu ini adalah suara kita ya. Suara kita, rekaman kita. Oke. Nah, tombol di tengah ini adalah lensa kamera. Jadi kita bisa foto langsung, kemudian langsung diedit di KineMaster ini bisa. Ya, kemudian di sebelahnya ini adalah video. Jadi kita juga sama merekam video langsung diedit di KineMaster. Oke ya, itu langsung bekerja karena saya edit, saya klik tadi. Oke ya. Nah, kemudian kita di atas ini ya. Di atas ini ada tombol kotak, kemudian panah ke atas ini adalah untuk kita proses menyimpan video ya. Nanti kita ajarkan. Nah, ini adalah tombol play ya, tombol play. Kalau kita mau ini kita klik maka videonya akan jalan ya. Nah, kita ngelihatnya di sini. Nah, ini adalah ikon toko. Jadi kalau kita klik maka ini adalah toko aset KineMaster ya. Baik pengguna biasa maupun premium, maka semua bisa mendownload aset-aset KineMaster ya. Ini adalah efek, ya. Kemudian ini transisi, ya. Ini adalah stiker, adalah musik. Jadi sudah ada musik-musik yang disediakan di KineMaster ya. Kemudian ada sound effect, ya. Berbagai macam sound effect-nya. Kemudian ini ada klip grafis. Ya, klik grafis, kemudian ada aset video, ya, kemudian ada aset gambar, kemudian ada teks, ya. Pilihan fontnya cukup banyak, ada bermacam-macam kelompok font ya. Tinggal kita pilih mana yang cocok kita download, kita gunakan. Nah, kemudian setiap ada yang baru, maka ini ada ikon khusus baru. Nah, ini adalah aset-aset KineMaster yang terbaru ya. Ada tulisannya new ini adalah yang terbaru. Oke. Nah, nanti bisa dieksplor ya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi kiri. Ini adalah tombol undo ya. Undo kalau kita lagi ngerjakan, oh ternyata salah, kita bisa undo. Maka yang akan kita kerjakan bisa
balik lagi ke semula sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah tombol untuk kita menangkap ya, tangkap dan men-screenshot lah ya. Tangkap dan simpan ini artinya kalau kita klik ini, maka gambar yang hasil tangkapannya ini, screenshot itu akan tersimpan di file kita. Kemudian tangkap dan tambahkan sebagai klip, maka kalau kita klik ini akan masuk ke media utama. Yang ketiga adalah tangkap dan tambahkan sebagai lapisan, maka akan masuk ke lapisan di bawah sini. Nah, ini adalah tombol gear. Ya, ini adalah untuk pengaturan proyeknya ya. Jadi ada audio, ada video, ada penyuntingan. Ya. Tuh. Nah, biasanya yang sering kita pakai sih di hanya di pelemahan audio ya. Ini biasanya kita aktifkan pelemahan audio. Ya, kemudian ada pengaturan videonya, ada penyuntingan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini yang seperti balok ini, yang silinder ini adalah namanya playhead ya. Playhead, ya itu menunjukkan durasi di mana ini adalah garis timeline-nya. Nah, garis timeline ini menunjukkan durasinya ya. Jadi ini kalau kita geser maka akan berubah ya. Jadi misalnya di sini maka garis timeline-nya berhenti di titik 2 detik 326 milisecond. Nah, itu menunjukkan detik di mana dia berhenti garis timeline-nya. Nah, ini disebutnya playhead ya. Nah, kemudian ini adalah durasi video ya. Nah, yang kita download tadi adalah durasinya sekitar 4 detik. Ya. Oke, nah sekarang kita belajar mengedit. Jadi kalau kita lihat, kita klik ini ya. Jadi yang ini ada yang belum kita selesaikan. Nah, yang nomor 2 dari bawah, kalau kita klik, nah, maka kita akan mengetahui ya, ini adalah layarnya, layar untuk view yang kita lihat untuk proses editingnya. Nah, ini yang atas adalah disebutnya media utama. Di bawahnya ini adalah lapisan ya, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 lapisan di video ini ya. Oke. Nah, ini tombol yang kiri di paling bawah ini adalah kalau kita ingin kita klik ya. Kalau kita klik di sini, kita bisa klik ini untuk sampai ke akhir ya. Jadi daripada kita geser-geser, kita mau ke akhir, dari sini kita tinggal klik aja ini, maka garis template-nya akan bergeser ke akhir. Oke, kita kembalikan. Nah, sekarang kita belajar mengganti teks ya. Jadi silakan klik yang warna kuning ini. Warna kuning ini silakan diklik ya. Oke, warna kuning ini silakan diklik. Silakan diklik ya, sampai keluar garis putus-putus di previewnya. Ya. Nah, kemudian kita klik keyboard. Icon keyboard di atasnya A besar, A kecil. Nah, itu tadi tulisannya adalah Spark Logo ya. Silahkan diganti nama channel YouTube-nya atau namanya masing-masing, silahkan ya. Kalau saya kan ganti dengan nama kelas saya ini. Oke. Sudah bisa diganti, silahkan dengan nama akunnya boleh. Ya. Nah, di saya ada muncul iklan itu nggak bisa dihilangkan ya? Ya, karena masih pengguna ini Pak, pengguna biasa, jadi silahkan diklik silang Pak. Diklik silang ya. Klik silang atau apa ya, nah, ininya. Ditunggu dulu itunya proses iklannya ya. Kemudian ya. Kayak silang ya. Tapi Ya. masih aja deh. Ya. Oke. Nggak bisa. Bisa? Yang masih tetap aja ada. Diapain ya? Nggak ada tanda-tanda silang atau di
back itu nggak ada Pak ya? Udah ada tulisan add aja. Oke, saya harus tar dulu. Iklannya udah selesai Pak, iklannya. Masih ada deh. Iklannya dia muncul di halaman depan itu. Halaman depan ya. Nah, saya lihat dulu. Di back kayaknya Pak, di back. Di back ya. Yang saya juga sering muncul itu. Iya. Back lagi. Berarti nanti ngeklik lagi. Di back Pak, coba Pak di back. Di back ya. Diapain? Di back. Back. Yang kanan. Oh gitu ya. Ya, bisa Pak. Ya udah hilang ya, udah. Oke, ya udah hilang. Silakan di klik icon keyboardnya ya. Icon keyboard yang di atasnya A besar A kecil itu diklik. Silakan Spark logonya diganti ya. Diganti namanya. Silakan diganti sesuai nama masing-masing ya. Waduh, saya ketinggalan Pak. Oke. Yang warna kuning Pak, warna kuning di bawahnya media utama itu ada warna kuning ya. Itu adalah Spark logo. ya Spark logo ya, Spark logo itu diklik ya. Kemudian setelah keluar garis putus-putusnya, maka klik icon keyboard. Icon keyboard di atasnya A besar A kecil ya, icon keyboard. Oke, nah di situ adalah untuk mengganti teksnya ya. Silakan di back, dihapus teksnya, ketikkan nama teks baru yang akan diinginkan kita. Icon keyboardnya tulisnya di mana Pak? Icon keyboard. Icon keyboard itu Bapak lihat di sebelah kanan itu ada icon gunting, kemudian ada icon A besar A kecil, di atasnya A besar A kecil itu ada icon keyboard ya. Itu diklik aja Pak, diklik ya. Di sebelah kanan gunting tuh ya? Ya, sebelah kanan. Oke, itu diklik ya. Nah, Spark logonya diganti dengan nama kita boleh, nama channelnya boleh, nama akun yang lain boleh. Kalau sudah klik OK ya. Kalau sudah klik centang di kanan atas. Oke, kita geser ke keluar garis putus-putusnya itu Pak, enggak keluar Pak. Oh, kalau nggak keluar garis putus-putusnya silakan diklik yang warna kuning ya, warna kuning yang di atas merah. Nah, itu akan keluar garis putus-putusnya ya. Jadi klik aja yang warna kuning ini diklik ya. Ya. Yang ada tulisannya Spark logo, setelah itu klik keyboardnya. Keyboard di A besar A kecil di atas itu ya. Nah, silakan dihapus tulisannya, diganti yang baru. Oke, nanti ini akan kita gunakan sebagai intro untuk video yang akan kita gunakan nanti. Ya. Oke, kalau sudah klik OK. Klik OK, klik tanda centang di kanan atas. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya, garis timeline-nya dibawa ke titik 00, coba di play. Apakah sudah berubah? Spark logonya sudah berganti? Ya, saya udah berganti ya. Saya ganti jadi fun class. Gimana yang lainnya? Saya tunggu di sini. Silakan. Sudah Pak. Nah. Oke, yang lain sudah semua. Kalau sudah, klik di kanan atas. Ada kotak, ada panahnya ke atas, itu diklik ya. Ya, kita ekspor ya. Kita pakai yang 720 aja ya, jangan yang tinggi-tinggi. Ya, 720 cukuplah ya. Buat latihan. Nah, jadi di sini ada resolusi ya. HP saya itu adalah tertinggi di 1440 QHD ya.
Jadi semakin tinggi kualitasnya, maka file yang diminta akan cukup besar ya. Saya butuh 11 MB ya kalau di QHD yang 1440. Ya, semakin kecil semakin rendah semakin kecil file untuk penyimpanannya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada GIF ya, GIF, file GIF ya. Cuma butuh space penyimpanan yang cukup besar ya. Itu GIF ya. Nah, ini adalah kita di 720, laju bingkainya kita pilih yang 30, kemudian bitrate-nya di sekitar 5,3 Mbps ya. Kalau sudah, klik simpan sebagai video. Oke, sudah. Ya, sudah ya, diingat-ingat ya, simpan sebagai video, kemudian nama filenya ya. Kalau sudah, klik silang, kemudian klik back di kiri atas. Oke. Kita kembali ke halaman depan. Ya. Sudah, kembali ke halaman depan. Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Kalau saya terlalu cepat, silahkan diingatkan. Ya. Ketinggalan, Pak. Oke. Ketinggalan di mana, Pak? Nah, saya ini. Sudah sampai diganti tulisan, Pak? Yang tadi di keyboard tadi udah selesai? Saya masih belum di keyboardnya tuh saya belum bisa hapus yang logo sebelumnya tuh. Oke, tulisan sebelumnya, Pak. Tulisan sebelumnya. Ini, Pak, lihat di layar, Pak. Minta tolong lihat di layar. Ya, kita klik dulu. Oke ya, yang teks tadi itu diklik, kemudian kita klik keyboard, ya. Nah, kemudian ini ada tombol yang tanda silang ini, Pak. Tombol tanda silang. Nah, itu adalah untuk menghapus teks ya. Oh iya iya. Nah, itu untuk menghapus teks ya. Oke. Ya, bentar, Pak. Ya, kalau sudah klik OK. Ya. Kalau sudah lagi klik OK, kemudian klik tanda centang di kanan atas. Oke, nah ini silakan di play. Ya, sudah ganti ya. Oke, sudah ganti. Sudah ganti, kalau sudah diekspor, Pak. Klik yang di kanan atas. Klik kanan atas. Nah, silakan pilih di HD 720 ya. Sudah cukup. Kalau untuk dilihat di HP aja sudah cukup ya. Tapi kalau dia di laptop nanti pecah di 720 ya. Idealnya di 1080. Jadi karena kita latihan cukup di 720 aja. Oke, kalau sudah klik simpan, Pak. Simpan sebagai video ya. Simpan sebagai video. Oke, kalau sudah simpan sebagai video, sudah selesai prosesnya, kita tanda silang kiri atas, kemudian tanda back di kiri atas juga. Kita kembali ke halaman depan. Ya.